Bermula ini bab nikah. Bermula dianya nikah itu yaitu sunnah bagi hamba Allah yang Islam, balik dan berakal, yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Maka seyogianya bagi segala orang Islam itu harus mereka ikuti dan mereka mengasihi barang yang dikasihinya akan dia berkahwin. Ini bab pada menyatakan tentang pernikahan ataupun perkawinan. Maka nikah itu sunat bagi barang siapa yang ada keinginan baginya akan nikah, itu dah sunat. Kalau dah ingin menikah itu sunat. Makna sunat ini, kalaulah dilarut-larutkan dengan tiada ikatan pernikahan, sungguh dosa besar, kata Nabi. Kan dah sama macam wajib. Jadi bagi barang siapa yang memang sudah berkeinginan menikah, ya tidak, bagi seseorang yang sudah berkeinginan berhajat kepada kahwin ataupun berhajat kepada ikatan pernikahan, sungguh jikalaulah berlarut-larut, kata Nabi. Ditunda-tunda ni saya, berlarut-larut. Ada penundaan mengingat hal-hal yang memang kurang belanja ataupun kurang persiapan untuk menghadap pernikahan. Sungguh itu, seandainya mampu dianya seorang akan kuasanya terhadap menikahkan seseorang yang akan dinikahinya, sungguh jangan dilarut-larutkan. Jangan nanti ini nggak jadi, ataupun apa namanya sekarang, jangan kita bilang pacaran lah, karena ini syariah. Tadi nama aja dirubah kan, ta'aruf jangan 12 tahun. Ta'aruf ya 1 bulan, paling lama 3 bulan. Kalau sudah kenal di antara yang mau menikah, arti yang laki-laki ataupun perempuan, kata Nabi, sungguh dikenalkan olehnya bagi si laki-laki itu akan mempelainya kepada kedua orang tuanya ataupun walinya. Itu bagus. Jadi kalau ada keseriusan, bilang sama calon suaminya, tolong bawakan diri saya kepada kedua orang tuamu ataupun kepada walimu. Kalau tidak, jangan jemput-jemput malam itu. Jadi siapa yang bilang nak? Nabi, saya ini membaca syarah, berarti rangkuman kitab yang memang dijelaskan dalam bab nikah. Mungkin nanti mari sama-sama kita sharing ya, begitu ya. Kita tanya jawab masalah nikah. Ini orang-orang udah yang mana sudah ada anak 1, 2, 3 sampai 5, kita tahu. Kenapa demikian? Sungguh ini hal yang ihwal, hal yang memang orang menganggap biasa, yang bahwa orang sudah banyak melupakan tentang hukum perkawinan ataupun pernikahan. Orang sudah siap nikah, nggak ada lagi mengulang-ulang tentang ini masalah bab nikah. Itu bahaya, bisa terjadi perzinaan syariah namanya. Kadang orang menikah tanpa mempelajari, tanpa mencari ilmu pengetahuan tentang nikah. Oh, yang udah punya anak 5, umur 10, wajib juga menuntut ilmu. Karena ilmu tentang pernikahan ini merupakan bagian daripada ilmu fikih yang memang wajib kita tuntut. Seandainya dulu kita menikah, kita tidak belajar tentang bab nikah, sungguh hari ini kita baru mengetahui. Seandainya kita benar-benar mempelajari dan ingin mengetahui tentang hukum-hukum dalam pernikahan dan yang membatalkan pernikahan, itu niscaya akan
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menikah dia tidak belajar bab nikah, sungguh sungguh diragukan perjalanan pernikahannya. Jadi pasti nanti tersalah. Seperti ada pembahasan dalam kitab lain yaitu bab nikah juga, ada seorang suami menyamai yaitu istrinya dengan orang tua ataupun ibunya dengan adik perempuannya, menyamai. Apa namanya kalau bahasa lain? Li'an. Bahasa kitabnya li'an namanya, sara. Li'an itu menyamai istri kita. Si lelaki menyamai istrinya dengan adik kandungnya ataupun ibunya. Itu sudah ibaratkan dia hidup bersama adik kandungnya dan bersama ibunya. Gimana itu? Makanya kalau nggak ada ilmu, sungguh sangat disayangkan. Nggak boleh. Kalau misal tangan, kita nengok tangan dia, kita bilang sungguh sama persis. Tapi kalau kita bilang rumah tangan adik mirip, agak mirip dengan tangan ibu saya, itu masalah agak. Agak kan belum tentu. Macam orang bilang, lagi lu mau kah? Lagi, tapi bukan lembu. Jadi, plesetan perkataan. Jadi jangan salah, kita mengungkapkan kata-kata yang bisa membuat kehancuran di dalam ikatan pernikahan. Nah, ini yang mau dibahas. Tapi seandainya kita bilang sungguh sangat mirip, belakang badanmu sama persis, tidak ada bedanya dengan belakang badan ibuku. Nah, itu kita sudah sama dengan kita meniduri orang tua kita. Yang mana kalau nggak ada ilmu? Habis itu selanjutnya bermula bahwa bagi siman-siman, yaitu orang yang sudah berkehendak akan kawinnya ataupun nikahnya, mereka harus mengikuti syarat-syarat dan disunatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti berhak bagi si laki-laki itu memilih 4 perkara. Apa itu 4 perkara sebelum dia mengikatkan suatu ikatan nikah? Yang pertama, dia harus memilih jodohnya siapa, agama apakah dia? Agama. Yang kedua, keturunan. Maksudnya dia ada orang tuanya. Keturunan baik-baik, anak, turunan daripada alim ulama, turunan daripada orang tuanya, ada ikatan pernikahannya. Itu makna keturunan. Tidak mesti, kata Nabi, mencari keturunan yang jauh sekufu dengan dirinya. Apa itu jauh sekufu? Sekufu itu bukan sepupu. Makna menikah itu harus sekufu. Seandainya seorang lelaki, dia kerjaannya tidak ada, kosong, ngocok-ngocok, dia kepingin kawinkan anak raja, itu sudah tidak boleh. Nikahnya sah, haram pekerjaannya. Begitu juga orang yang ajam, bukan syahid, menikah dengan syarifah, haram. Nikahnya sah, yang haram apanya? Pekerjaannya, karena dia menikahkan syarifah. Nikah sah, jangan salah-salah, jangan bilang oh haram, nggak sah nikah, anak haram. Enggak, nikah sah, cuman perbuatan yang diharamkan. Kenapa? Bukan sekufu. Kenapa demikian? Seandainya seorang lelaki ini orang biasa, orang ajam, selain keturunan daripada Rasulullah, menikahi seorang syarifah, dikala dia marah, bagaimana? Dia maki istrinya, ataupun dia bentak-bentak istrinya, sungguh dia sudah memaki Rasulullah, dosa. Apalagi ada
orang menikah dengan khalifah cerai, tiap hari dipukul, ditinggalkan begitu saja, itu dosa besar. Makanya yang sudah ada orang yang biasa menikahi khalifah, ini dalam kitab ini jelaskan, ini kitab apa nih, Jamul Jawame. Jadi di sini lengkap ada pembahasannya tauhid, fikih dan tasawuf di dalam kitab-kitab yang besar. Jadi kalau seandainya sudah ada orang yang bukan Said selain dari keturunan Rasulullah, sudah besar anaknya, apa kita sebut baginya si laki-laki kalau sudah berhajat kepada si wanita ingin menikah, sungguh dia harus mempersiapkan biaya-biaya kahwinnya. Itu seperti jenamunya, mahar. Jadi harus siapkan mahar. Apa mahar? Mesti 500 dirham emas. Mahar tidak mesti seberangkat alat solat pun tidak masalah. Cuman dipertanggungjawabkan apa yang disebutkan. Seberangkat alat solat. Sungguh kalau tidak dia mengajarkan istrinya nantinya tentang hukum-hukum dan tidak disuruh mencari guru pada istrinya, sungguh dosa. Makanya bahaya enak sebut ya seberangkat alat solat. Jadi berapa mahar mas, sebutkan dia masnya. Ataupun cara menyebutkannya, misal dari pihak mempelai di saat melamar, orang tuanya tidak berani menyebutkan mahar bagi anaknya, kan ada? Tidak berani orang tua menyebutkan mahar bagi putrinya. Jadi kita tanyakan kakaknya, ataupun saudaranya, ataupun yang sebangsa dengan dia, berapa dulu di saat nikah maharnya. Kita setarakan. Ada orang yang tidak menyebutkan mahar anaknya, tapi ditinjau berapa mahar saudaranya, mahar ibunya, mahar kakaknya, dan mahar-mahar wanita sebangsa dengan dia. Ya. Jadi menikah dengan sepupu itu baru kita mengikuti sunnahnya Nabi. Lengkap. Yang pertama harus kita melihat agamanya, yang kedua keturunan, yang ketiga kita harus apa yang ketiga? Yang ketiga ada harta. Apa makna ada harta? Bukan mesti yang lelaki ini melihat calon istrinya harus yang kaya, maksud ada harta. Bukan. Adalah pakaian untuk dia tutup auratnya, itu sudah berharta. Ada seekor ayam di rumahnya, dipotong saat menjamu keluarga kita yang datang. Tak mesti harus orang tuan dapur, tuan tanah, anak yang mulia, sultan pulang, sultan kulit, tak. Kita berapa pendapatan satu hari? 30.000. Dari istri yang cukup, dia masak satu hari 10.000. Sunat. Cukup, jangan ketawa. Siapa bilang tak cukup? Karena kebutuhan keluarga itu, uang itu relatif. 1 juta satu hari Kak Fitri. Kalau saya sama Bang Rai duduk di kedai kopi tak cukup. Nah. Karena minumnya sedikit, bayarnya banyak, bayar seorang. Jadi kalau namanya uang itu relatif. Jangan nantinya suami mampu bawa pulang belanja 50.000 satu hari, datang kita istri balik lagi 50.000 lagi baru bisa pulang. Kalau tidak bisa pulang. Ini maksudnya kita harus dan wajib belajar bab nikah sebelum kita menikah. Yang sudah menikah, bahkan yang mau nikah kedua kali, ini pun lebih wajib. Kenapa? Supaya jangan gagal lagi yang kedua. Bukanlah sudah nikah. Tengku je yang galak, dia galak bukan nikah.
lalu pertanyaan sikit lo pancing kalau biar tadi gak banyak dijelaskan. Ya. Itu kan syaratnya agama, keturunan, harta, kecantikan gitu ya. Ya, kecantikan nomor 4. Apa ini berlaku untuk laki dan laki-laki dan perempuan? Ini yang memilih ini berlaku bagi si perempuan karena hal keadaan yang memilih ini lelaki. Nah, perempuan ketika dia ingin menetapkan itu, Gimana? ketika dia ingin memilih juga kecantikannya kan nggak harus dilihat agamanya, parasnya gitu. Dia enggak, kalau wanita ini dia ini kalau memang itu memang nggak bagus, lintonya nggak bagus, lelakinya kan walinya pasti nggak terima. Harus ditinjau juga sama, cuman masalah cantik, paras itu tidak ada sama wanita juga. Agama, keturunan, harta, ada baju, ada ayam satu ekor, ada kambing satu ekor, udah ada harta. Ada kuasa, dia ada kerjaan, biarpun satu hari dapat 20 ribu itu ditinjau dari harta. Kalau laki mufikah, nahkum bisa wahir. Jadi hukum ini dihukumkan secara zahir. Kita melihat nyata bahwa dia bekerja, berarti ada harta. Kalau masalah paras ini bisa seorang wali memaksa. Nah ini kelemahan wanita satu dia. Nggak mau hitam kali, ada juga siapa putih kok. Aku nggak mau kurus kali, nggak mau cungkring kali, boneng lah. Itu seandainya si wali dipaksa si gadis yang bikir, yang perawan ya, lain dengan janda dan lain dengan si ada nanti surahnya di depan orang yang saib. Itu yang belum balik. Nggak ada 8 tahun itu udah dikasih tanda. Nah dulu masa Nabi dinikahi dengan Siti Aisyah oleh Sayyidina Abu Bakar, umur Siti Aisyah 8 tahun. Tapi Nabi nggak pulang terus lah. Meninjau ini harus menjadi tanda besar 4 perkara bagi si lelaki. Bagi perempuan, seandainya dia memang agama nggak jelas nih, tanya siapa, nama siapa lelaki itu, orang mana dia, apa agamanya nggak jelas, wajib berhak walinya menolak itu anaknya. Tapi kalau seandainya agamanya, keturunannya sudah bagus, hartanya sudah memang berkecukupan untuk dia menikahkan anak orang tersebut, sungguh yang keempatnya masalah hal rupa seperti seorang lelaki meninjau kepada wanita, sungguh tidak wajib bagi wanita meninjau. Sayang wanita di situ kan? Ya, tapi yang udah kan enggak Fitri Bang Rai berikan itu kan? Karena bisa kemari seperti kakak lah, jadi enggak kalau orang lain itu tersinggung. Ya. Satu lagi nih. Ya. Apa menyerupai Niat ya. itu kan kadang-kadang kita belum nih. Jadi kita cerita nih dulu untuk suami cerita. Kita masalah mirip-mirip. Jadi kita misalnya gitu ya. Tapi di antara keluarga mereka yang mirip bang mama 2 orang itu gimana? Apa sama udah dalam kategori menyerupai? Itu enggak yang mirip kan? Yang mirip rupa itu apa dia menyerupai anggota tubuh? Apa kita keseluruhan yang masuk ke dalam? Lalu kita dianggap berdosa ketika kita menyerupai anggota tubuh atau itu yang anggota tubuh. Kalau memang yang mirip cuma yang mirip. Tapi banyak. Nggak ada satu difokuskan kepada apakah belakang, tangan, ataupun muka saja, ataupun yang lain. Nggak masalah mirip. karena aku tuh selalu bilang mama kalau senyum kayak mama. Nggak masalah kaya, bersih, nggak masalah. Karena senyum itu bersih sifat dia, bukan. Gimana sih bentuk senyum itu bisa kita gambarkan? Ada benda senyum itu nggak ada, itu nggak apa. Yang lebih bahaya ini yang lagi
si lelakinya. Kalau yang perempuannya dia bukan dia yang punya nikah, orang lah. Kalau seandainya itu terjadi misalnya ada misalnya orang laki-laki bilang tangannya mirip tangan anaknya, itu gimana hukum pernikahan dia? Kan dia dianggap dia bersetubuh dengan anaknya. Kalau begituan, kalau seandainya tangan saja itu syubhat hukumnya. Syubhat. Kan ada pembahasan di bab nikah ada anak yang syubhat. Kan masih anak syubhat. Yang mana anak syubhat? Anak syubhat, anak yang memang dia dijadikan sama orang tuanya tidak dengan dibaca doa. Nanti tidak ada baca doa. Parung dah ada anak. Tidak baca doa. Doa bismillah aja, baca selawat ini lain ya. Nggak bisa yang lain seperti yang Nabi ajarkan, nggak masalah. Karena jarang itu orang teringat doa, teringat. 2 kali dia baca doa di situ. Di saat ini bukan vulgar, karena ini babnya gitu. Mana lagi? Sekali lagi dalam hati depan saat keluar mani si laki-laki sudah suami istri. Dalam hati dia baca, sungguh anak yang dilahirkan itu adalah anak itu akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabinya, apa yang telah disyariatkan oleh Tuhan. Jadi siapa yang bilang Nabi Muhammad SAW? Jadi masalah li'an ini menyamai itu berkenaan garis besarnya kepada lelaki, karena lelaki yang punya nikah. Jadi seorang istri ini yang ada padanya pasang. Berarti kalau istri bilang suaminya mirip ayahnya nggak apa-apa tuh? Mirip, nggak masalah. Hampir semua manusia ada bilang kayak gitu. Mirip ayahnya, rupa mirip. Rupa itu bisa digambarkan nggak? Kalau ini tangan abang mirip, itu tangan. Ada benda, rupa itu sih. Rupa. Kalau dalam tauhidnya ada jisim, ada a'rad. Jelasan tauhid. Kalau tadinya suaminya yang bilang itu kan Atia bilang mata kita mirip dengan mamaknya dengan mamak dia. Itu kayak mana? Itu nggak jatuh talak. Li'an itu bukan jatuh talak 100% enggak. Nggak jatuh talak kan dosanya. Itulah tadi anak yang jadi dengan sebab di situ subhan. Itu jadi mana itu biar jangan subhat. Tobat. Berarti kan nggak harus saya bayar dendanya gitu nggak? Enggak bayar. Li'an itu nggak bayar fidyah. Yang bayar fidyah bahkan wajib mengqadha 2 bulan berturut-turut itu berjima suami istri di bulan puasa di siang hari, bukan malam. Siang hari itu wajib bagi siapa? 1 orang aja, bagi siapa? Suami. Makanya oleh istri apa ya? Walaupun istri yang minta. Walaupun istri yang minta. Itulah pernikahan bukan punya istri, punya suami yang hak mentalakkan istri suami. Enggak disalahin di situ. Dalam kehidupan sehari-hari dia mikir suami, hajat suami. Ketika dia punya anak, misalnya laki atau perempuan, dan serahkan sosial. Padahal kan bukan hukumnya orang tua. Itu nanti ya habis bab nikah. Mereka perempuan dari ember. Inilah buku agama inilah. Jadi ada bab nikah. Ada bab nikah nanti sesudahnya sesudah nikah dia ada bab sesudah menjalani hubungan pernikahan, ada babnya lagi. Cuma dia nggak panjang, surahnya yang panjang, matanya sedikit mas, surahnya panjang. Jadi kan ada yang seperti orang memang kembar keturunannya ada, tapi tidak ada didasari oleh keturunan. Kalau kembar, masalah ada didasari oleh keturunan itu sudah memang wajar dia memiliki anak kembar. Adapun cara ini dia
bisa disetel, bisa ada di kitab. Nanti udah vulgar ceritanya. Jadi ini kita bahas bab nikah. Ada cara-caranya. Oh, yang belum ada itu bukan ditiadakan oleh Allah. Yang belum ada sudah lama masih kosong, belum ada, bukan nggak diberikan oleh Allah, belum waktunya. Sekali diberikan oleh Allah nanti 4 kembar 3. Saya tidak baca huruf. Jadi yang belum bukan ditiadakan oleh Allah. Jangan pernah kecewa. Yang penting kita berusaha. Ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun, ujung-ujungnya ada. Siapa yang telah punya anak? Seorang Nabi bakal. Nabi Ibrahim itu telah punya anak, sudah tua. Nabi Ismail merangkak, Nabi Ibrahim pun ikut merangkak. Berapa tahun? 78 tahun. Usia pernikahan baru ada anak. Sudah 5 tahun, 6 tahun, sudah masuk 10, 12 nggak ada. Sudah bapaknya. Jangan kecewa, kita langsung berusaha. Terus berusaha. Nah, ini bisa disetel ya, kepingin yang cowok, yang cewek bisa disetel namanya. Dengan cukup doa aja ya. Itu siapa yang setel? Makanya belajar ilmu. Makanya itulah bab nikah ini wajib belajar. Karena kita manusia. Ini sebelum kita lanjutkan yang bawah, seorang suami dan istri dia wajib mengetahui hal keadaan hubungan perkawinan dengan suami dan dengan istrinya. Dia harus tahu, tidak boleh dari belakang, jalan belakang saja. Masalah posisi, ini bukan vulgar ya, ini tidak vulgar. Saya aja vulgar ngajarkan. Ini wajib tak tahu, jangan salah. Masalah gaya sepati, asal jangan jalan jalannya jangan belakang. Kenapa? Akan dilahirkan oleh Allah anaknya nanti di yaumil mahsyar, di hari kiamat, yang tidak memiliki kepalanya. Anak yang sama keturunan dengan keturunan Lut. Ini sudah diberi oleh Allah jalan yang memang khusus tempatnya, diambil jalan lain. Adanya, tapi anaknya kapan ada? Itulah yaumil mahsyar, akan Allah lahirkan anak-anak yang tidak punya kepala. Dia kenal sama orang tuanya, tapi kita tidak kenal sama dia. Nah, ini wajib belajar. Orang yang belum nikah wajib. Yang udah nikah wajib juga. Kenapa? Jangan gagal hukum dalam pernikahannya. Gagal hukum, bukan lagi udah cerai, itu bukan gagal namanya. Itu sudah takdir jodoh begitu. Yang penting seorang istri jangan minta cerai kepada suami. Jangan minta cerai. Kalau kita minta cerai, nanti nggak dicerai, kita sudah nusyud, gugur nafkah. Dan beli pan lebaran, lagi dia lagi ada apa? Gugur nafkah selama 3 hari. Hari Minggu kan? Minggu, Senin, Selasa, Rabu baru nafkahin lagi. Habis itu banting pintu. Nah, sudah menikah, suami istri, marah sikit banting pintu, itu nusyud. Kalau menjawab dengan suara yang kasar nggak nusyud. Kenapa? Jelas. Nusyud ini menyakitkan hati suami dengan tidak jelas. Kalau jelas nggak nusyud. Kalau jelasan semua, kami itu nggak nusyud. Tapi kalau penting itu nusyud. Enggak, habis itu buka beremut
saat ditanyakan dari gugur nafkah gugur. Kalau jelas, tanya kenapa mukanya kok cemburu? Apa nggak cemburu? Pulang jam 4 jam berapa? Nah, itu jelas, nggak nyusul. Kok kita kunci itu kan? Kunci pintu nggak dibilang-bilang, no, nyusul. Bilang aja, malam ini jangan minum kopi dulu ya, ini ada waktu kita. Nah, kita larang, boleh jelas. Kenapa dia? Kok nggak boleh kita kunci itu cuman Dari tadi nggak pulang kunci itu. Waktu dari rumah. Itu dibilang aja. Biasa kebanyakan istri enggak. Saya pun sering kalau masalah dibilang udah sering. Saya pun udah sering dibilang tidur di luar ya. Tidak pernah saya tidur di luar. Ya. Selalu mau pulang aja dulu ada yang buka. Ini seorang istri ini umum ya saya bilang seorang istri ini dia lain yang diucapnya lain yang dikerjakannya. Tadi jelas istri-istri para sahabat di zaman Rasul sungguh 80% beda. Macam mana bedanya? Seperti hari ini kejadiannya. Kalau pulang jam 4 enggak saya buka pintu. Tapi kita pulang dia buka. Itu saya. Apalagi yang harus dipersiapkan bagi orang yang mempersuntingkan anak gadis orang, harus dipersiapkan pakaiannya dan nafkahnya. Nafkah yang patut dengan dia si wanita, supaya adalah ia memelihara bagi agamanya. Maka jika tiada diperoleh ia akan biaya-biayanya, maka meninggalkan dia itu terafdal. Sungguh kepingin menikah orang lelaki tapi kerja tak mau, biaya tak ada, bohong, malas, tak mau kerja. Itu tidak wajib dan tidak sunnah baginya untuk menikah. Apa yang lebih bagus baginya? Meninggalkan. Jadi dia meninggalkan akan menikah, itu yang bagus. Kenapa? Supaya jangan terjadi hal-hal yang memang merusak pernikahan. Hendaklah yang si lelaki tersebut dimatikan akan syahwatnya itu dengan berpuasa. Kenapa yang puasa anda? Masalah jadi nggak masalah sih kang, Bre. Hah? Nggak ada. Kita kan bohong, sebenarnya. Jadi kalau Nggak wajib dia nikah. Seandainya mau dia nikah, tanggung jawab kalau ribut di karena mutira dari rumah. Kecuali sama-sama cinta cuma, betul. itu dia sebenarnya saya perempuan tuh bilang nggak apa-apa, Ali. Apa sama-sama cinta, tanggunglah cinta. Nanti jangan ikutin kalau kan mama aku nih dia bilang gitu. Nggak apa. Kalau sama-sama ridha ada masalah. Kita ini misalnya ada saudara, ataupun memang keluarga kita satu keluarga yang memang itu udah ridha. Ini hukum. Di hukum ini nggak dibahas tentang ridha. Ini peraturan nikah. Masalah ridha nomor 2 ini sama halnya dengan bab faraid. Kita sendiri yang perempuan lain abang kita, adik kita, laki semuanya harta kita sedikit dapat, yang laki besar banyak harta. Itu menurut hukum. Tetapi nantinya apa? Karena keridaan saudara-saudaranya yang laki disamain, itu sudah di luar faraid. Kalau dihukum faraid tidak boleh langsung disamain, harus dibagi menurut hukum. Nanti dikasih orang adiknya satu kok perempuan ataupun kakaknya, kasih banyak-banyak. Kenapa orang lelaki banyak pembagian harta? Nah, ini menyambung bab nikah nih. Jadi faraid dengan bab nikah ini dekat ya hubungannya. Kenapa orang lelaki banyak dia pembagiannya? Karena orang lelaki mempertanggungjawabkan anak orang lain. Jadi seandainya tidak mampu, dia tidak punya harta, nafsu yang ada kepingin menikah, maka hendaklah
si lelaki itu dimatikan akan syahwatnya. Kalau nak disambung pening orang. Dimatikan syahwatnya. Minum obat. Orang minum cari obat kuat. Dia minum cari obat tak kuat. Matikan syahwatnya udah dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Puasa bisa menjauhkan nafsu, baik nafsu makan dan nafsu syahwat. Bulan puasa tu nggak ada. Kalau syahwat tu nggak serius puasanya. Dia sekali setan kata banyak makan sahur yang enak-enak. Nah, pasal bermula rukun nikah itu 5 perkara. Ini rukunnya. Yang pertama itu harus dilafazkan, yaitu harus ada ijab. Ijab dari wali. Dan yang kedua harus ada kabul. Arti ijab dan kabul ini syarat nikah. Dan bermula yang ketiga itu harus ada laki-laki, harus ada kedua mempelai. Salah satu macam mana? Yang ada cuman laki, wanita nggak ada, itu sudah mencukupi. Ada salah satu keduanya baru dan itu. Kalau nikah nggak tahu-tahu itu tidak sah. Tahu dia. Boleh baru nggak tahu bagi si Saib. Siapa Saib? Orang yang belum balik. Anak kita jodohkan sama anak tetangga kita, umurnya baru 10 tahun. Kita nikahkan terus itu tanpa izinnya, tak masalah. Tak masalah. Karena hak izin sama walinya. Kapan kita kasih tahu? Saat dia dewasa. Kamu sudah menikahkan. Zaman sekarang tak mau lagi. Ini yang mau dibahas ini sah atau enggaknya sah. Nikah tanpa persetujuan salah satu, berarti dalam keadaan belum balik. Seandainya yang bikir ini, yang perawan, bikir itu wanita perawan, itu tanda bahwa dia setuju, dia mendiamkan. Ditanya hanya dengan kalau kata itu sudah ada orang yang pergi datang melihat, meminang. Ini gambarnya. Tidak tahu luar dari orang tu. Sekarang tak payah lagi ada itu sudah kenal. Sudah kenal. Tak payah lagi lihat foto. Tiap hari lihat orangnya. Yuko, PC. Jadi hukum sebenarnya dulu mana ada PC. Tengok foto begini, calonmu mau, dia nunduk, orang zaman nunduk dia. Yang perempuan yang nunduk dia senyum, bertanda diam, dia pasti setuju. Kalau dia gini dia mukanya enggak senyum itu enggak. Tandanya dipaksa oleh walinya, boleh, sah nikahnya sah. Kenapa? Karena dia perawan, tanggungan orang tua walinya. Tetapi yang sudah jandes. Ini orang janda tidak ada hak wali. Tidak ada hak wali datang. Tak boleh kau nikah ini, tak boleh, nggak ada izin, nggak ada hak. Habis itu ini ku nikahin ada kawan saya nih ya. Ini sama adiknya udah janda, misalnya yang perempuan nikahin. Kalau memang nggak setuju, nggak sah nikahnya. Kenapa? Karena dia sudah sekali menikah. Itu wajib minta izin. Biarpun masih ada orang tua, minta izin. Kalau yang sudah janda. Ada lagi bertanya? Nimbang nikah nih, tanya apa siapa yang belum tanya? Yang mau nikah belum tanya? Tanya Lisa. Ya nggak nanya, jadi makanya tunda-tunda. Oh, jadi ada. Ini harus Kak Fitri yang surah. Harus Kak Fitri yang surah. Oh, dia ada ustaz ya. Kamu dia langsung.
Berarti rukun nikah ada 5. Ini yang keempatnya adalah wali yang cerdik, yaitu wali yang adil. Tidak boleh wali itu gila. Tidak boleh wali itu orang yang amnesia. Hilang ingatannya. Nah, ini soal wali. Kalau misalnya kita tahu tuh kan tambang bisa lah ya kan. Dia tuh sholat itu masih bolong-bolong. Sholat bolong-bolong. Terus mereka nggak sholat lagi tuh kan. Kalau kita udah tahu dia kayak gitu tapi kita minta tolong sama dia, diarahkan sama orang kantor, itu boleh tuh? Tobat dulu. Jangan wakalah cepat kali. Nanti dia wakilah itu di ujung. Ya. Jadi mengenai wali wakilah, wali nikah yang diwakalahkan kepada wali hakim ataupun kepada nenek kakeknya, sedangkan orang tuanya, abangnya masih ada. Jangan cepat kali diwakilahkan. Oh katanya pasek, agamanya apa? Islam kan? Islam. Bertobat seorang wali untuk menikahkan tanggungannya, bertobat seorang wali untuk menikahkan putrinya, itu cukup. Kapan tobat berlaku tobatnya? Dia besok pagi menikahkan anaknya. Sudah ini malam dia sholat isya semua, sholat maghrib, sholat isya, besok subuh dia berdoa, dia berjanji, dia bertobat, diterima tobatnya sama Allah, sah dia nikahkan, sah. Besok dia menyeleweng lagi, itu terserah dia yang dosa. Makanya dibilang tobat itu tidak ada batas. Ngapain lagi buat yang nggak ada tobat? Tobat itu tiap hari wajib tobat tiap hari. Tapi kan tentu dia merasa kalau itu dia tuh belum pantas lah, kayak karena dia masih mulung-mulung tadi terus dia maunya di kantor itu aja tuh. Kalau dia mewakilahkan, dia wajib tobat. Kalau nggak ditobat, yang mana wali? Wakilah ini kan diwakilahkan dari wali yang wakilahkan ini, dia juga wajib tobat. Kadang orang, alah pasek, ayahnya pasek, bapaknya sering tinggal sholat, bapaknya sering pakai celana pendek, alah diwakilahkan ya siapa? Wali hakim ataupun Pak Imam kampung diwakilahkan. Saat wakilahkan ada nggak begini? Ijab kabul. Pak Hakim, saya wakilkan nikahkan anak saya kepada Pak Hakim, nikahkan kepada si Fulan bin Fulan. Dijawab sama Pak Hakim, sudah saya terima wakalahnya. Berbutuh nggak seorang wali itu harus adil? Itu wajib nggak tobat, Wah? Wajib. Makanya bilang sama bang, wajib tobat, biarpun dia nggak siap, dia menikahkan kita langsung, saat wakilah dia harus tobat. Itu butuh. Itu namanya wali yang cerdik dan adil. Makna adil di bab nikah khusus. Jangan kita cari harus ulama nanti bapak kita baru bisa nikahin. Dia tobat 40 tahun. Mati ini yang nikah. Tobat batasnya, seorang ayah menikahkan putrinya, tobat di malam hari. Ini hukum yang kuat nih. Boleh dipertanyakan sama tentu lain. Bagaimana cara tobat? Dihitung tobat seorang wali saat menikahkan anaknya. Ini hukum di kitab. Saya nggak ada, saya bahas seperti yang ada di pikiran saya ini di kitab. Nah, kalau sekarang kan lagi virus corona nih. Virus corona. Banyak ini kan nggak sampai minggu sebelum sekarang nggak ada kajian. Jadi banyak yang pakai sarung tangan. Itu gimana? Nggak apa-apa. Ijab kabul nggak apa-apa. Itu udah berapa? Nggak apa-apa berapa. Yang penting jabat tangannya. Yang penting jabat tangan. Bukan masalah berapa itu mah. Masalah berapa. Jabat tangan dia serah terima. Jadi nggak masalah belum punya berapa. Yang penting tetap. Itu syaratnya. Ijab kabul itu nggak mesti jabat tangan. Berarti berapa? Berapa? Boleh. Siap ya telepon. Ada orang yang dinikah, tapi diwakalah wakilah dari telepon. Saya kita soal Malaysia. Diwakilahkan hakim ini. Nggak bisa ada yang nikahkan di telepon itu. Harus berhadapan. Tidak mesti berjabat dah. Ini wali sama. Wali harus langsung. Masuk. Dari video call nggak bisa. Karena jauh dari angin. Nampak gambar. Seperti kita lihat di layar kaca. Boleh diwakili, sah.
wakilah video call ini Pak Hakim. Saya Pak Hakim. Ini orang tua si perempuan ini di video call. Boleh sama saya terima wakilah, boleh. Yang nikahkan itu Pak saya. Ijab kabulnya harus langsung orangnya. Dari video call, nggak bisa. Tapi kalau misalnya wakilah bisa. Hah? Kalau bisa dua wakilah, bisa video call. Dua apa? Kalau dua wakilah, Dua wakilah. Kalau dua wakilah, yang wakilah tuh yang nikahkan. artinya nggak bisa video call. Nggak bisa. Tetap harus jabat tangan. Wakilah, tidak jabat tangan langsung. Jabat tangan itu sunat ke depan. Ya lah, kalau emang punya tangan pun kan gitu juga ya. Dia ijab dan kabul itu ada si serah, ada si penerima itu ijab kabul wajib. Seperti kita belanja. Mana ijab kabulnya? Mana kita ijab kabulnya? Misalnya suami orang, kita istri orang, tokinya. Jabat tangan situ sudah saya jual ya, nggak perlu. Udah ya? Udah. Itu ijab kabul mana? Ijab kabul riga meri. Tidak seperti orang jual kucing di dalam karung. Sudah saya nikahkan, itu nikahkan. Ya, sama adiknya, tapi dikasih kakaknya. Orang zaman ada gitu nikah di gelap. Ada lampu, ada soket. Sengaja emang nggak dikasih lembah. Begitu pulang sudah kakaknya dikasih. Menikah sama si Ramlah, waktu pulang udah Rabi. Kalau bisa ya. Itu udah tanda suara. Itu suara aja sebelum. Tak payah lampu, tapak kaki jalan udah tahu. Dah. Jadi inilah wali yang cerdik, ini wali adil. Pengertian wali adil yang orang bisa diwakilkan kepada seperti tadi ditanya tadi dan melalui HP video call itu wakilah sah. Tetapi menikahkannya tidak sah, harus langsung. Harus berhadapan wali, tidak mesti pegang tangan. Dan orang pundung tangan berhadapan antara wali dan si yang nikahkan. Wali dengan itu baru harus berhadapan. Kalau video call, pesan itu boleh sampai, baik pesan suara ataupun pesan surat itu kepada wakilah yang diwakilkan. Saya di Malaysia, saya menikahkan anak. Zaman kita bilang sekarang boleh ada video call. Kalau nggak ada video call, SMS. Kalau nggak ada SMS, surat. Saya surati Pak Hakim, itu namanya Pak Hakim. Saya dengan nama ini saya wakilkan kepada Bapak untuk menikahkan putri saya. Dah dibalas suratnya, dibalas sana, itu sudah sah. Baru dinikahkan sama Pak Hakim ini yang diwakilkan. Begitu juga video call, begitu juga telepon, wakilah yang sah. Ijab kabul tidak sah. Ijab kabul nikah, ijab kabul wakilah yang sah. Karena itu butuh langsung, ini fardunya, rukunnya. Bermula yang kelima, yaitu rukun nikah. Ada 2 orang saksi yang adil. Mana 2 orang saksi yang adil? Kita tinjau ataupun sudah dicarikan oleh ahli-ahlinya. Tidak mungkin kita yang cari. Cuman tiada sah akad nikah itu melainkan dengan wali yang adil. Seandainya nggak ada wali yang adil itu nggak sah nikah. Mana wali adil? Seperti kita bilang tadi itu apa namanya saksi adil. Saksi wali butuh yang adil. Makanya disulatkan dalam hukum itu harus lebih wali daripada 2 orang. Lebih saksi daripada 2 orang. Kayak sunat menikah di masjid pada hari Jumat sebelum waktu Jumat itu sunat dalam masjid. Dalam masjid sunat. Kenapa? Itu ramai yang menyaksikan. Ramai saksi. Orang ke masjid. Orang sudah ke masjid ramai-ramai sudah pasti adil.
nggak semua masih banyak yang hak di orang yang beribadah. Makanya sunat. Berarti di rumah macam mana? Nggak sunat. Makruh, tidak makruh, mubah. Nikah di tempat selain masjid itu mubah. Mubah itu dikerjakan tidak ada pahala, tinggalkan pun tidak ada dosa. Di kantor rekod ya. Di kantor kau. Ada lagi pertanyaan? Jadi kok nikah di rumah, saksi siapa yang cari? Kampung. Nikah di rumah itu sudah kita serahkan ke Pak Imam. Pak Imam. 2 orang. Pak Imam itu yang memang berhak. Kalau seandainya dia cari yang salah, kita udah lupa. Siapa yang tahu menjawab baik? Saya serahin Pak Imam aja. Jangan kita cari. Makanya kalau kita ada guru kita, ataupun kita ada orang yang memang kita tahu orang alim, kita cari boleh. Kalau kita nggak tahu di kampung orang misalnya, kita serahkan sama orang yang ahlinya di situ. Jadi baru terpuntungnya ataupun mahkum tatkala ketiadaan wali atau gaibnya wali. Kira-kira berapa? 2 merhala juga pergi. Enggak payah pergi hukum. Wali jauh ataupun kahwin lari. Saya menikah sama orang ni, anak gadis orang saya bawa lari ke mana? Ke ID, saya kebek, tak asal nikah. Karena enggak sampai 2 merhala. Ke mana? Ke Banda Aceh. Dah sah, udah. Bawa lari ke Medan, sah. Nikah tanpa wali, enggak ada. Sudah terpotong wali. Seperti jarak jamak dan kasar sembahyang, itu jarak wali. Jarak lari dari wali, jarak tidak payah wali lagi untuk wali nikah. Ada bapaknya, tapi enggak setuju. Orang seperti kita bilang tadi, enggak ada belanja pun cinta sama jin. Sayang sama saya. Walaupun makan nasi bungkus, nasi perang berdua. Mungkin dah suka sama suka. Boleh bawa lari ke mana? Ke Medan. Ke mana? Kalau dari sini, dari Langsa paling jauh Biru. Jarak 2 merhala. Jarak jamak dan kasar sembahyang. Itu sudah terpotong hak wali. Lari dari wali boleh. Sah nikah sah, tapi harus 2 merhala. Ini ada orang kahwin lari nikah siri, tapi ambil orang nak gadis orang di kampung Jawa, bawa ke Salate. Sah enggak? Yang sah lupa orang Medan. Makanya itu praktek pernikahan ilegal. Itu dosa yang membuatnya. Itu dosa yang membuat prakteknya itu dosa. Karena ilegal, tidak diakui oleh hukum negara. Dosa karena melanggar perintah negara. Makanya lebih bagus hubungkan terus kantor KUA biarpun nikah di masjid. Jadi dia harus ada 2 merhala atau enggannya dengan segala enggan ataupun 3 kali enggannya. Apa itu 3 kali? Sudah dipesan wali berapa kali nak mau datang memang nggak setuju dia. Dipesan guru datang menikahin anaknya 1, 2, 3 kali itu terputus. Kenapa? Seandainya anaknya berzina, siapa yang dosa? Wali. Ini harus 3 kali dipanggilkan. 3 kali sudah dikasih tahu, dikabari, dijemput, nggak mau dia. Ini enggannya. Ini hukum surahnya begitu. Nggak mau datang, dan suruh datang nggak mau, wali itu datang. Itu sudah terputus wali. Siapa jadi walinya? Hakim. Seorang hakim yang adil. Ataupun orang yang pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, nggak tahu dia. Makanya kita wajib mencari hakim, seorang hakim ke KUA dulu. Kita di sini menikah ke Medan, jangan sok-sok tahu lah. Cari nikah kita cari tahu orang Batak ni. Enggak Islam. Enggak pakai kopi hitam, pakai tak bilang.
Ini butuh, ini perlu ini ya, wajib. Ataupun tidak ada lain orang di wilayahnya ataupun di dalam balak di kampung tersebut ataupun dalam kota, dalam negeri tersebut tidak ada lagi orang yang adil, maka wajib dia mencari orang-orang yang saleh yang lain. Kita cari tunggu-tunggu lain kita pada orang saleh yang hidup pada masanya, yang tiada takut akan fitnah. Seandainya orang alim itu dia takut difitnah sama orang itu nggak sah juga. Jadi dia harus sama ahlinya. Siapa sini kawa. Jangan sok-sok kita mencari orang-orang lain yang bukan ahlinya. Itu daripada hukum. Maka tatkala itu niscaya haruslah bagi si perempuan itu menyerahkan dirinya kepada yaitu yang punya hukum, yang pada hakim, yaitu pada mengakadkan nikahnya dengan seorang lelaki yang sama ada ia di dalam negerinya itu atau perantauannya. Misalnya ini sama-sama merantau nih ceritanya di Malaysia sana, orang tua di sini, dia di sana jumpa menikah di sana, cari wali hakim sah, cuma dikabari dulu kemudian menikah. Oh ada izin, nggak pas, lebih pas nggak ada izin, udah ada izin bang. Kalau dikasih syarat, saya dikasih syarat boleh. Saya nikahkan. Saya tetap nikahkan, nanti kita dulu tahu. Nikah, membahas tentang bab nikah. Ini saya bertanggung jawabkan, dan kalau ragu misalnya boleh sharing dan tanyakan kepada dan jika tiada diperoleh dianya pada seorang akan sifat yang tersebut itu atau takut ia akan fitnah, maka tiadalah harus bagi si perempuan itu menyerahkan dirinya kepadanya serta mewujud hakim itu. Apa pengertiannya? Seandainya dia memang ragu akan sah nikahnya, dia nggak tahu apa tentu apa bukan, apa seorang hakim apa bukan, ragu dia, itu tidak harus dari lain. Di negeri orang, bahkan Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, itu ada calo, ada orang yang memang khusus menikahkan orang di rantau, di perantauan, ada orangnya. Kalau kita ragu sama hakim tersebut, maka kita tidak harus melanjutkan pernikahan. Dan tiada disyaratkan, yaitu adil pada tuan. Apa itu tuan? Mana tuan? Misalnya orang budak. Nah, ini cerita zaman. Seorang budak kan yang menikahkannya kan si Saidnya, itu yang punya budak, tuannya. Tuannya apa perlu adil? Tak perlu. Kenapa budak? Bukan anak. Karena dia bukan mereka, nggak mencukupi syarat pernikahan. Nah, dia nikah sah nikahnya. Siapa yang punya budak itu? Anak perempuan kafir. Kita perang sama kafir zaman dulu misalnya. Menang. Anaknya itu harta ghanimah. Itu punya kita. Punya